وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan mengaplikasikan kaidah yang kita dapatkan sebelumnya ke dalam tulisan. Kemarin kan kita masuk pelajaran ke-22 ya. Penggunaan tentang lan dan lam. Ya, yang membuat lan itu membuat fi'il mudhari setelahnya nasab, sedangkan lam membuat fi'il mudhari'nya majzum. Ya, mansub dan majzum. Lan mansub sedangkan lam majzum. Gitu ya. Lah, kemarin juga kita sudah mempraktekkan, bahkan sudah mencari contohnya di dalam Al-Quran. Maka kali ini kita coba buat sebuah kalimat, kemudian di dalam kalimat tersebut kita sisipi lam atau lan, kemudian bagaimana fi'il mudhari di depannya, apakah tetap marfu, mansub atau majzum. Apa maksud saya, Mas Adri? Insyaallah. Gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membuat contoh, untuk lan dan lam secara arti itu sama-sama bermakna penafian. Secara arti sama-sama bermakna penafian. Ya, sama-sama bermakna penafian. Kalau kita artikan di Indonesia, biasanya artinya sama. Ya, biasanya artinya sama, tidak atau belum. Lah, kalau kita lebih menggampangkan, kalau untuk lam itu biasanya kita artikan lebih gampang apa? Lam. Kalau lam itu artinya kita artikan belum, ya. Kalau lan kita artikan tidak, gitu aja. Lam, lan, tidak. Ya, kita bedakan dari sisi itu. Contohnya misalkan, saya tidak akan lupa. Saya tidak akan lupa nasihat misalkan. Pakai tidak ya. Kalau tidak, jadi kita pakainya apa? Lan. Ya, Muhammad belum makan. Jadi pakai lam, gitu ya. Ini untuk memudahkan saja ya. Karena memang dari sisi waktu, kalau lam, ini faedah lughawiyahnya ya, faedah secara bahasa. Kalau lam itu, jadi maknanya dia menafikan yang sebelumnya. Menafikan sebelumnya, itu lam. Jadi sebelum kejadian sampai ngomong, ya kejadian tersebut benar-benar belum terjadi. Kalau lan, sebelumnya lam dulu. Contohnya seperti dalam surat Al-Ikhlas, Allah mengatakan lam yalid. Jadi maknanya dari masa dulu sampai Allah berbicara, ya itu Allah tidak akan beranak. Sedangnya kemudian itu dibakukan sampai saat ini Allah lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad, begitu. Dan Anda ingatkan tadi, secara arti terkadang bisa diartikan tidak, bisa diartikan belum, itu bisa. Cuman ya tadi kita hanya sekedar memudahkan nanti di dalam sebuah kalimat. Sedangkan ayat yang kita sebutkan tadi bukan diartikan belum, tapi diartikan tidak. Ya, tidak. Karena kalau belum, bahasa Indonesia kesannya apa? Nah, begitu ya. Beda ya. Nah, jadi seperti itu. Dilihat konteksnya lagi nanti. Gitu ya. Sedangkan kalau lan dari sisi bahasanya, dari sisi lughawiyahnya, dia itu menafikan untuk ke depan. Ya. Kalau lan itu menafikan untuk ke depannya. Contohnya, saya lan atruka sholata. Lan atruka
as-salata. Saya tidak akan meninggalkan lagi sholat. Jadi dari sekarang saya ngomong ke depan, ya, saya tidak akan meninggalkan sholat. Ya, tidak akan meninggalkan sholat. Sudah nih. Jadi kalau lan itu ada kesan seakan-akan apa, tekad kuat, gitu ya. Lan ashrabal qahwah. Apa arti jadi? Saya nggak minum, saya tidak akan minum kopi. Jadi apa? Sekarang ke depan dia nggak minum dia. Ini kalau penggunaan lugawiyahnya. Ya secara lugawiyahnya seperti itu. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah mengatakan apa? Wala yakhluqudz dzubaba wala wijtama'ulah. Dan mereka tidak akan mampu untuk menciptakan lalat. Dari apa? Walau wijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul, berupaya, berusaha untuk ya menciptakan lalat, nggak bakal bisa. Pakainya lan, bukan pakai lam. Kenapa? Karena yang diinginkan sampai kapanpun, sampai masa kapanpun di depan nggak akan bisa, gitu ya. Sudah nih. Tapi jangan gagal paham ya, jangan gagal paham. Karena ayat ini, makna ini terkadang disalahpahami oleh sebagian orang yang keyakinannya nggak benar ketika sampai pada ayat lantaroni. Ketika Nabi Musa kan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikanlah izin kepadaku untuk bisa melihatmu. Kata Allah apa? Qala lan taroni. Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku. Kesannya, ya sampai kapanpun tidak akan bisa melihat. Sampai akhirat pun nggak bakal melihat. Ini pemahaman orang-orang yang akidahnya salah. Terlalu jauh di dalam memahami, gitu ya. Terlalu jauh dalam memahami. Karena untuk ru'yatullah masuk dalam babul akidah, Allah mengatakan lantaroni ketika Nabi Musa masih hidup. Kamu tidak akan bisa melihat. Kenapa? Karena secara kondisimu, fisikmu, keadaanmu tidak mampu. Maka Allah buktikan apa? Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu coba. Saya akan tampakkan diriku ke gunung tersebut. Kamu lihat. Kalau seandainya gunung tersebut masih tetap pada kondisinya, fasawfa tarani, maka kamu pasti bisa lihat aku. Akhirnya Mbak, ya gunungnya apa? Getar. Menunjukkan apa? Gunung yang begitu kokoh aja nggak kuat, apalagi manusia. Jadi ayat itu untuk memahami maknanya lan itu dilihat konteksnya dulu. Jangan hanya lan maknanya masa depannya itu semua dibabat habis, salah. Ya, jadi anak kasih mukadimah ini supaya antum nggak gagal paham. Sama itu lam, sama itu lan, itu harus lihat teks kalimatnya. Ya. Karena memang dari sisi makna seperti yang saya sebutkan, tapi semua itu tergantung konteks kalimatnya, tidak bisa difahami secara bulat-bulat begitu ya langsung digelonggong, ya nggak bisa. Ya, maka banyak, ini cerita saja, banyak orang-orang yang mereka terlalu mendalami bahasa tanpa diiringi dengan keyakinan yang benar, tanpa diiringi dengan akidah as-sahihah. Akhirnya mereka zalla, mereka menyimpang. Karena memahami Al-Quran hanya sekedar dengan bahasa Arab, tidak mau merujuk kepada pemahaman salaful ummah, tidak mau merujuk kepada keyakinan yang benar yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, gitu ya. Nah, kenapa Anda sampaikan ini? Karena kita membuat kalimat, ya jangan sampai terbingung, ini pakai lam atau pakai lan. Anda pakai bahasa gampangnya, untuk saat ini kita artikan lam belum, kalau lan tidak. Itu aja. Paham ya? Taib, monggo disiapkan. Enggak ulangan, boleh buka, boleh. Boleh. Enggak usah kertas, buku aja. Ada masalah sih enggak ada? Baik, yang pertama
para siswi yang duduk di depannya kepala sekolah, yang sedang duduk di depan kepala sekolah, Capsek? Enggak, di depan kepala sekolahnya, enggak di ruang, Pak. Depan kepala sekolahnya. Ngarepe wongnya, Pak, ngarepe kepala sekolahnya, Pak. Apa lali Pak? Apa tadi Mas Adri? Siswi yang sedang duduk di depan kepala sekolah. Nah, para siswi yang duduk di depan kepala sekolah mereka belum makan sesuatu apapun. Mereka belum makan sesuatu apapun. Sudah? Mereka belum makan sesuatu apapun. Nomor 2. Sesuatu apapun apa bahasa Arabnya? Syai. Ya, syai. Yang kedua, para murid mereka tidak akan pergi ke lapangan. Mereka tidak akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Mereka tidak akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Nomor 3, saya ingin untuk mengunjungimu. Saya ingin untuk mengunjungimu. Akan tetapi ibuku tidak memberikan izin kepadaku. Tidak memberikan izin kepadaku. Terakhir, nomor 4. Nomor 4.
kami tidak mempelajari, bukan tidak, kami belum mempelajari pelajaran yang baru. Kami belum mempelajari pelajaran yang baru. Sudah. Kami belum mempelajari pelajaran yang baru. Enggak, bahasa Inggris. Cecere kauman. Kita sudah latihan mengaplikasikan lan dan lam di dalam sebuah kalimat. Yang butuh dikasih garis bawah di sini. Kalau secara teori, secara kaidah, alhamdulillah antum sudah apa? Sudah bisa. Kapan harus pakai nasab, kapan harus ini. Cuman yang butuh dilatih adalah apa? Sering-sering menulis atau membuat kalimat, gitu ya. Jadi secara kaidah masya Allah sudah bagus, tahu oh ini begini nih gini, gitu ya, sudah benar, tinggal dimatangkan, gitu ya, insya Allah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Fa insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pelajaran baru, dan pelajaran baru ini akan membahas tentang jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang diakhiri dengan waw dan nun. Akan tetapi pembahasannya berkaitan dengan kapan dia rofa dan kapan nasab, kemudian kapan jer, dan bagaimanakah tanda-tandanya ketika rofa, marfu, mansub atau majrur. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa